Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang mengakuisisi perusahaan batu bara dan saat ini mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa dua emiten yang terdepak dari indeks MSCI. Bagaimana potensi dua saham uptrend ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba akan analisa dua saham yang keluar dari indeks MSCI. Jadi kemarin baru saya analisa saham GoTo yang masuk ke MSCI Global Standard Index. Dan saat ini saya akan bahas dua saham yang keluar dari MSCI Global Small Caps Index, yaitu Silo dan Gudang Garam. Sekarang kita coba lihat dulu untuk Gudang Garam. Gudang Garam 2 hari terakhir ini mulai melemah. Telah menyentuh resisten atau target di harga 30.000. Bisa kita lihat Gudang Garam saat ini melemah dan saat ini sudah turun di bawah support 28.500. Jadi hari Jumat kemarin Gudang Garam masih lanjut turun 2% lebih ke harga 27.850. Tapi secara tren jika kita lihat Gudang Garam secara tren sebenarnya trennya masih bergerak tren. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini sudah mulai melemah. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini malah ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham Gudang Garam. Jadi untuk Gudang Garam apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 150, menurut saya saat ini masih bisa di hold karena secara tren masih oke. Tapi minggu depan saya lihat Gudang Garam memang masih ada potensi untuk turun mengetes support di 27.000. Sebelumnya ini merupakan resisten kuat dan saat ini akan berubah menjadi support kuat. Jadi selama masih kuat di atas harga 27.000, menurut saya Gudang Garam masih bisa hold karena masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 28.500 sampai naik kembali di harga 30.000 yang merupakan resisten kuat untuk Gudang Garam saat ini. Tapi apabila kita pantau minggu depan Gudang Garam mengetes 27.000 ternyata terlewati, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Jadi untuk teman-teman saat ini ingin membeli saham Gudang Garam karena 2 hari terakhir terkena koreksi, saat ini menurut saya masih bisa coba pantau pergerakan Gudang Garam minggu depan. Jadi bisa tunggu di sekitar 27.000, apabila masih bisa bertahan bisa coba entry. Apabila ternyata minggu depan terlewati pun, apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya juga masih bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 25.900. Ingat, selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini, Gudang Garam walaupun melemah secara tren masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Apalagi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil dapat pada saat break garis EMA 50 ini. Berarti dapat di sekitar harga 20.000. Apabila teman-teman dapat di sekitar harga 20.000 atau malah di bawahnya, selama masih kuat di atas garis EMA 150, Gudang Garam secara tren jangka menengah masih oke. Sekarang kita coba lihat untuk Silo. Silo secara tren juga jika kita perhatikan trennya sebenarnya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi dalam beberapa minggu ini mulai sideways karena masih kesulitan untuk break resisten di 1700. Jadi sempat candle hijau berada di atas resisten, tapi ini ternyata false breakout dan Silo kembali melemah dan turun di bawah harga 1700. Dan hari Jumat kemarin turun 4% lebih ke harga 1620 sehingga dekat kembali ke support 1600. Dan di bawahnya jika kita perhatikan ada support EMA 50 di sekitar 1520. Dan garis MACD jika kita perhatikan memang saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 4% lebih ini ada distribusi, tapi asing jika kita perhatikan saat ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk Silo, saya lihat minggu depan juga masih ada potensi untuk turun mengetes 1600. Selama masih kuat di atas harga 1600, menurut saya Silo juga masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang ingin entry Silo juga, menurut saya saat ini masih bisa coba pantau. Jadi untuk target entry, bisa coba tunggu di 1600. Atau lebih baik lagi tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Karena harga 1600 memang merupakan support, tapi support ini tidak kuat jika kita bandingkan dengan support EMA 50. Jadi memang Silo saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun di bawah 1600 menuju garis EMA 50. Tapi teman-teman apabila memang mau swing trade atau trading jangka pendek, masih bisa coba tunggu di 1600. Apabila minggu depan mengetes 1600 masih bisa bertahan dan rebound, Musa masih bisa coba swing trade dengan target jangka pendek di 1700.
Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di bawah 1500, selama masih kuat di atas garis EMA 50, silo juga menurut saya masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata silo turun di bawah garis EMA 50, menurut saya pertimbangkan untuk take profit, karena silo secara tren akan mulai melemah walaupun masih ada garis EMA 150 di sekitar harga 1340 saat ini. Tapi karena jarak garis EMA 50 150 lumayan jauh, apabila turun penurunan akan lumayan dalam. Jadi tetap harus hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati. Sekarang kita akan coba analisa teman-teman silo. Pertama, Hill bisa kita lihat. Hill secara pergerakan tidak sebagus silo. Bisa kita lihat Hill saat ini trennya masih downtrend, sempat rebound dari 1300 tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150, ternyata gagal break dan saat ini mulai melemah kembali. Walaupun hari Jumat kemarin naik 0,38% ke harga 1325. Tapi secara tren bisa kita lihat trennya masih bergerak downtrend. Dan untuk support 1300 jika kita perhatikan merupakan support yang lumayan kuat untuk saham Hill saat ini. Dan garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan hari Jumat kemarin sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat memang masih terus distribusi saham Hill. Jadi untuk saham Hill, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, selama masih kuat di 1300, menurut saya Hill masih bisa hold karena secara tren masih akan sideways. Dan untuk teman-teman ingin membeli saham Hill dan ingin coba spekulatif buy, menurut saya coba tunggu di sekitar 1300. Apabila masih bisa bertahan, baru ikut entry, tapi pertimbangkan untuk swing trade atau trading jangka pendek dengan target take profit di sekitar 1400. Karena saat ini garis EMA 50 berada di sekitar 1400. Apalagi di atasnya masih ada resisten kuat di garis EMA 150 saat ini di sekitar 1445. Karena ingat, selama Hill berhasil rebound tapi mencoba untuk break kedua garis EMA masih gagal, secara tren Hill masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi selalu pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break. Selanjutnya Mika, jika kita perhatikan hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 2580. Dan bisa kita perhatikan Mika saat ini berhasil rebound dari support 2500. Dan sebelumnya memang beberapa kali mengetes support 2500, Mika masih bisa bertahan dan rebound. Tapi ingat, walaupun rebound ini belum menandakan adanya reversal trend, karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara karena baru terbentuk satu candle walaupun candlenya lumayan solid. Dan bisa kita perhatikan di sini walaupun naik 4% lebih tapi ada distribusi dan asing juga masih terus distribusi saham Mika. Jadi Mika, apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat sekitar 2500, Musa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Mika masih gagal naik di atas 2600. Karena saat ini 2600 merupakan resisten untuk saham Mika. Apabila masih gagal break, hati-hati, Mika masih ada potensi kembali ke 2500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, Mika masih bisa dipantau. Dan sebaiknya buy on breakout apabila Mika berhasil break 2600. Apabila teman-teman pantau minggu depan ternyata Mika mencoba break 2600 masih gagal break, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 2500 untuk coba entry di sekitar support kuat ini. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata pada saat mengetes 2600 gagal break, mulai melemah dan malah turun menembus support kuat 2500 ini. Karena ingat, secara tren Mika saat ini trennya memang masih bergerak sangat downtrend. Dan bisa kita lihat sempat rebound dari 2750 tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 masih gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus waspada apabila kita entry saham-saham downtrend seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.